Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak semua, sekarang ibu mohon untuk menyiapkan diri kalian, menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku, dan duduk yang rapi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari kegiatan pembelajaran pekan kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas terkait menentukan ukuran letak data berkelompok. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua untuk mengisi link presensi yang telah Ibu tayangkan dan juga Ibu telah men-share di grup WhatsApp kelas ya. Dan jangan lupa untuk mengunduh LKS yang akan kita gunakan pada kegiatan hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat menentukan ukuran letak data kelompok yaitu kuartil, desil, dan juga persentil dengan tepat. Anak-anak silahkan memperhatikan permasalahan di kegiatan 1 pada bagian A. Diberikan data dari sebuah rumah sakit yang menangani pasien corona sebagai berikut. Anak-anak bisa menyimak tabel frekuensinya ya. Nah, dari tabel tersebut kira-kira apa saja sih yang anak-anak ketahui? Setelah anak-anak menyimak tabel yang telah Ibu berikan, dari tabel tersebut kita mengetahui bahwa usia 11 hingga 20 terdapat 4 orang pasien yang terkena corona. Kemudian dilanjutkan di usia 21 hingga 30 tahun terdapat 8 pasien corona. Dan usia 31 hingga 40 terdapat 20 pasien yang terkena corona. Usia 41 hingga 50 tahun terdapat 10 pasien. Dan usia 51 hingga 60 tahun terdapat 4 pasien yang terkena corona. Yang terakhir, usia 61 hingga 70 tahun terdapat 4 pasien yang terkena corona. Nah, jumlah dari pasien tersebut ada 50 orang. Kemudian dari informasi yang telah kita ketahui, kita dapat menentukan ukuran letak data jika diberikan data kelompok yang disajikan dengan tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum Ibu menjelaskan terkait bagaimana cara menentukan ukuran letak data berkelompok, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua bahwa kita akan mengingat kembali apa itu batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, panjang interval, frekuensi kumulatif, dan juga frekuensi. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, batas bawah kelas. Anak-anak bisa sambil menyimak tabel yang telah Ibu tampilkan. Kita tahu bahwa bilangan 11, 21, 31, 41, 51, dan 61 merupakan batas bawah kelas atau BB, kita singkat ya. Kemudian untuk bilangan 20, 30, 40, 50, 60, dan juga 70 disebut dengan batas atas kelas atau disingkat dengan BA. Kemudian, tepi bawah kelas atau TB, yaitu cara menentukannya dengan batas bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Sedangkan untuk tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambahkan dengan 0,5. Untuk menentukan panjang interval atau P, yaitu dengan cara TA dikurangi dengan TB. Sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu terkait kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Ki.
Jenis kuartil ada 3, yaitu yang pertama yaitu kuartil atas atau Q1, lalu kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian cara menentukan kuartil. Yang pertama, kita menentukan kelas manakah yang termasuk kuartil ke I, yaitu QI sama dengan I per 4 dikalikan dengan N. N ini merupakan jumlah data. Lalu yang kedua, kita akan menentukan kuartil ke I-nya dengan cara QI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 4 N dikurangi F per frekuensi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang desil. Desil adalah jika data yang telah diurutkan kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka akan diperoleh 9 data yang menjadi batas atau disebut dengan desil. Kemudian, cara menentukan desil. Yang pertama, menentukan kelas manakah yang termasuk desil ke I dengan cara DI sama dengan I per 10 dikalikan dengan N. Kemudian, menentukan desil ke I dengan cara DI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 10 N dikurangi F per frekuensinya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu tentang presentil. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka diperoleh 99 data yang menjadi batas atau disebut dengan presentil. Kemudian cara menentukan presentil. Yang pertama, kita menentukan kelas manakah yang termasuk presentil ke I, yaitu PI sama dengan I per 100 dikalikan dengan N. Lalu yang kedua, menentukan presentil ke I dengan cara PI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. Baik, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara atau langkah-langkah menyelesaikan atau menentukan ukuran letak data. Di sini terdapat 4 cara. Yang pertama, menentukan frekuensi kumulatif di setiap kelasnya. Yang kedua, kita menentukan kelas yang termasuk letak data ke I. Yang ketiga, kita menentukan tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan panjang intervalnya. Dan yang terakhir, menentukan nilai dari letak data ke I. Sekarang, anak-anak dimohon perhatikan kegiatan 2 bagian A. Diberikan data dari sebuah rumah sakit yang menangani pasien corona sebagai berikut. Anak-anak bisa menyimak tabelnya ya. Nah, dari data tersebut, tentukanlah kuartil atasnya. Anak-anak silahkan mencoba ya.
sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita menentukan frekuensi kumulatif di setiap kelasnya. Nah, bisa anak-anak perhatikan pada layar, kita menambahkan satu kolom pada tabel sebelumnya, yaitu kolom frekuensi kumulatifnya. Mungkin anak-anak masih ada yang lupa bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif. Caranya yaitu lihat kelas, frekuensi kelas yaitu 4, kita tambahkan dengan 0 yaitu 4. Kemudian dari 4 kita tambahkan dengan 8 diperoleh 12. 12 ditambahkan dengan 20 diperoleh 32. 32 ditambahkan dengan 10 diperoleh 42. 42 ditambah dengan 4 diperoleh 46. 46 ditambahkan dengan 4 diperoleh 50. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu menentukan letak data ke I dengan cara QI sama dengan I per 4 dikalikan dengan N. I di sini karena diminta kuartil atas yaitu I-nya sama dengan 3. Jadi 3 per 4 dikalikan 50. Setelah kita hitung akan diperoleh 37,5. Nah, sekarang anak-anak perhatikan pada tabel frekuensi kumulatif. 37,5 masuk ke kelas manakah? Ya, benar. Jadi 37,5 masuk ke dalam kelas 41 sampai 50. Langkah yang ketiga yaitu menentukan tepi bawah kelas, tepi atas kelas dan juga panjang intervalnya. Yang pertama, tepi bawah kelas atau TB sama dengan batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Karena tadi kita peroleh kelasnya yaitu 41 hingga 50, maka batas bawahnya yaitu 41. Kemudian kita kurangi dengan 0,5 diperoleh 40,5. Kemudian untuk tepi atas kelas yaitu TA, caranya batas atas kelas ditambah dengan 0,5 sama dengan 50 ditambah dengan 0,5 sama dengan 50,5. Dan yang terakhir kita menentukan panjang intervalnya atau P sama dengan TA dikurangi dengan TB sama dengan 50,5 dikurangi dengan 40,5 sama dengan 10. Untuk langkah yang keempat yaitu kita akan menentukan nilai dari letak data ke I, yaitu QI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 4 N dikurangi frekuensi kumulatif dikurangi frekuensi, yaitu 40,5 ditambah dengan 10 dalam kurung 3 per 4 dikalikan 50 dikurangi dengan 32 diperoleh 37,5 dikurangi 32 per 10. Setelah kita hitung akan diperoleh hasil 46. Baik anak-anak, sekarang kita pindah ke kegiatan 1 bagian B. Di sana telah tersedia sebuah permasalahan. Diberikan sebuah diagram yang menggambarkan angka kematian pasien corona berdasarkan usia di sebuah rumah sakit sebagai berikut. Anak-anak bisa lihat ya, di sana ada sebuah diagram. Nah, dari diagram tersebut, apa saja yang kalian ketahui? Baik anak-anak, dari tabel yang telah Ibu sajikan, kita dapat membuat sebuah tabel distribusi frekuensinya. Anak-anak bisa mencermati tabel yang Ibu tayangkan. Jadi, ada di sana terdapat beberapa kelas dan juga frekuensinya. Ibu harap teman-teman semua masih ingat bagaimana cara membaca diagram. Sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menentukan ukuran letak data dari soal sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang histogram dan juga poligon frekuensi. Baik, yang pertama, histogram. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafis berbentuk diagram batang yang saling berhimpitan atau disebut dengan histogram. Dengan frekuensi dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelas dengan sumbu mendatar. Nah, Ibu berikan contoh dari data ulangan matematika 50 siswa yang telah kita lihat di sebelumnya. Nah, anak-anak semua mohon perhatikan dengan cermat bagaimana bentuk dari histogram.
Lalu yang kedua yaitu tentang poligon frekuensi. Bila titik-titik tengah dari tiap sisi atas pada histogram saling dihubungkan, maka diperoleh diagram yang disebut dengan poligon frekuensi atau segi banyak. Jadi anak-anak bisa lihat bagaimana perbedaan dari histogram dan juga poligon frekuensi. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kedua bagian B. Diberikan sebuah histogram yang menggambarkan angka kematian pasien corona berdasarkan usia di sebuah rumah sakit sebagai berikut. Dari diagram tersebut, tentukanlah desil ke-9. Baik anak-anak, silahkan mencoba menentukan berapa nilai desil ke-9-nya. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Langkah yang pertama, kita menentukan frekuensi kumulatif di setiap kelasnya. Sebelumnya kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita tambahkan satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kita peroleh frekuensi kumulatifnya. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan kelas yang termasuk letak data ke I, yaitu D9 sama dengan I per 10 dikalikan dengan N, sama dengan 9 per 10 dikalikan 50, sama dengan 45. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tabelnya. Pada bagian frekuensi kumulatif, perhatikan atau carilah nilai 45. Ternyata 45 termasuk dalam kelas 70 sampai 74.
Langkah yang ketiga yaitu menentukan tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan juga panjang intervalnya. Yang pertama, tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Nah, di sini batas bawah kelasnya yaitu 70. Kemudian 70 kita kurangi dengan 0,5 akan diperoleh 69,5. Lalu, untuk tepi atas kelas atau TA yaitu batas atas kelas ditambah dengan 0,5 sama dengan 74 ditambah 0,5 sama dengan 74,5. Dan yang terakhir kita menentukan panjang kelasnya sama dengan TA dikurangi dengan TB sama dengan 74,5 dikurangi 69,5 sama dengan 5. Untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai dari letak data ke I. DI sama dengan TB ditambah P dalam kurung I per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. Sama dengan 69,5 ditambah dengan 5 dalam kurung 9 per 10 dikalikan dengan 50 dikurangi dengan 41 per 4. Setelah dihitung akan diperoleh nilai yaitu 74,5. Baik anak-anak semua, hari ini kita telah belajar bagaimana cara menentukan ukuran letak data kelompok. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak semua untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama tentang kuartil, desil, dan juga presentil. Anak-anak dimohon untuk memperhatikan bagaimana cara kita menentukan kuartil, desil, dan presentil. Ternyata dari ketiga rumus tersebut hanya dibedakan oleh I per 4 untuk kuartil, I per 10 untuk desil, dan juga I per 100 untuk presentil. Dan ada sedikit materi tambahan yaitu terkait histogram dan juga poligon frekuensi. Baik anak-anak, Ibu ada sedikit informasi tambahan terkait tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu melengkapi LKS kegiatan hari ini. Setelah menyelesaikan LKS tersebut, anak-anak bisa mengirimkan hasil jawabannya melalui personal chat ke Ibu langsung. Jika anak-anak semua masih ada merasa kebingungan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya kepada Ibu melalui personal chat atau melalui grup kelas. Dan Ibu akan menginfokan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas menentukan ukuran penyebaran data tunggal. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak semua telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Selesai. Baik anak-anak, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih.